Iridium kaki akak buat. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini film yang aku mau ceritakan adalah film Chef tahun 2012. Film ini menceritakan seorang mantan polisi yang bersaing dengan gangster Triad dan gangster Rusia hanya untuk mendapatkan uang sebesar 30 juta dolar Amerika. Ia bisa terlibat karena ketidaksengajaan saat menyelamatkan gadis kecil, yang dimana gadis itu adalah orang yang tahu kode berangkas tersebut. Seperti biasa, sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya agar saya bisa bersemangat membuat konten hiburan untuk kalian semua. Jika sudah tekan tombol subscribe dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, terlihat anak kecil yang sedang menulis di papan tulis. Dia bernama Mei. Rupanya, dia membenarkan pelajaran yang gurunya ajarkan. Karena gurunya yang salah menjelaskan, Mei lah yang membenarkan semua pelajaran yang diberikan gurunya. Gurunya yang melihat hanya terdiam. Lalu Mei langsung dihadapkan kepada kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah meminta Mei untuk pindah sekolah karena cara berpikir Mei terlalu pintar. Lalu saat berjalan pulang bersama temannya, dia tiba-tiba diculik seseorang yang dibawa dengan mobil. Lalu diperlihatkan orang yang sedang dimarahi emak-emak. Dia bernama Luke, jadi marahi karena dia membuat anaknya koma setelah bertarung tinju bebas dengannya. Lalu Luke menghampiri seseorang yang langsung dikaploknya. Rupanya orang yang dia kaplok adalah orang yang memilih temannya sebagai lawannya di arena. Rupanya dia terpaksa menggunakan teman Luke untuk melawannya. Karena jika tidak, dia akan kalah taruhan sebanyak 1 juta dolar dengan orang Rusia. Lalu diperlihatkan Mei dibawa ke bos gangster Triad. Di sana bos Triad meminta Mei untuk menghitung, dan jika Mei tak mau melakukannya, maka ibunya akan dibunuh. Mei juga diasuh oleh tangan kanan bos Triad yang akan menjadi ayah tirinya dan akan membawa Mei ke luar negeri. Di sisi Luke, saat dia pulang ke rumah, rupanya sudah ada orang Rusia yang telah membunuh istrinya Luke. Di sana juga ada anak dari bos gangster Rusia. Di sana mereka membunuh istri Luke karena Luke pernah membuat reputasi bos gangster Rusia hancur. Di sana Luke diberikan waktu untuk hidup dan Luke diberi sebutan sebagai tukang sampah. Di sisi Mei, dia menghitung kerugian kasino Triad selama 6 bulan akhir ini. Di sana mereka menghajar pemilik kasino dan membunuhnya. Di sisi Luke, sekarang dia menjadi gelandangan yang mengutip sampah. Esoknya saat Luke bangun tidur, dia kaget karena orang yang di sampingnya meninggal secara tiba-tiba. Di sana, Luke dihakimi oleh petugas yang ada di sana. Dan Luke juga diusir dari penampungan di sana. Saat Luke berjalan, tidak sengaja ada gelandangan yang menabraknya. Saat Luke ingin membeli sesuatu, dia bingung karena dompetnya hilang. Dia menyadari bahwa dompetnya telah dicuri oleh gelandangan yang menabraknya tadi. Dia diusir oleh polisi yang ketepatan ada di sana. Saat di luar, polisi kaget karena siapa yang mereka tangkap. Lalu Luke dibawa polisi ke suatu tempat. Sedangkan Mei juga dibawa ke suatu tempat untuk mencari sisa-sisa angka-angka baru. Saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai Mei ditabrak oleh seseorang. Rupanya orang tersebut juga mengincar Mei. Dan mereka juga menembaki semua gangster Triad. Sedangkan Luke, dia sedang dikaploki oleh beberapa polisi. Di sini terkuak fakta bahwa dulu Luke juga seorang polisi, hingga mereka bekerja sama dengan gangster Rusia. Namun Luke menolak dan melapor ke polisi lainnya, sehingga membuat kerjasama antara polisi dan gangster Rusia menjadi hancur. Dan karena itulah Luke dikeluarkan dari kepolisian dan merubah hidupnya menjadi seorang petinju bebas.
Di sini polisi yang mengkaploki Luke ternyata juga mantan tim Luke. Hingga Luke mengkhianati mereka, mereka pun langsung tak dapat uang pemasukan dari gangster Rusia. Sedangkan Mei, dia dihadapan pada bos gangster Rusia, di mana bos Rusia meminta angka-angka pada Mei. Rupanya, bos inilah yang bekerja sama dengan para polisi korup yang tadi. Hingga Luke berkhianat, hubungan polisi korup dan gangster Rusia menjadi hancur. Dan sebab itulah bos Rusia mengirimkan anaknya untuk membunuh istrinya Luke, karena melampiaskan dendam masa lalunya kepada Luke. Jadi di sini sudah jelas ya guys, alasan istrinya Luke dibunuh. Oke lanjut. Di sini bos Rusia memanggil seorang wanita, di mana dia meminta wanita untuk meminta Mei untuk memberikan angka-angka tersebut. Mei yang tak mau memberikannya, kepala wanita langsung ditembak mati oleh anak si bos Rusia. Tell me anything. Tak lama datang polisi yang menyergap tempat gangster Rusia. Rupanya Captain Wolf juga bekerja sama dengan gangster Triad untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Rupanya bos Rusia yang kepepet langsung menghubungi Wolf dan meminta menarik timnya, dan dia akan membayar 5% lebih tinggi dari gangster Triad. Wolf yang juga seorang polisi korup, dia kembali menghubungi gangster Triad bahwa dia meminta bayaran lebih besar dari gangster Rusia untuk mendapatkan anak kecil itu. Triad pun menyetujui itu dan akan membayar 10% lebih tinggi dari gangster Rusia. Ketepatan saat itu rupanya Mei berhasil kabur dari markas gangster Rusia. Di sana bos Rusia memberitahu Wolf bahwa Mei telah berhasil kabur. Di sini bos Rusia mengancam Wolf jika Mei berhasil ditangkap gangster Triad, maka dia akan membuat Wolf menyesal seumur hidupnya. Di sisi Luke, dia berada di stasiun bawah tanah. Di sana Luke yang sudah putus asa dengan hidupnya, dia berniat melompat di rel saat kereta lewat, dan saat itu Luke melihat Mei yang seperti ketakutan. Saat dia lihat, benar saja, rupanya Mei masih dicari oleh gangster Rusia. Luke yang melihat Mei masuk ke dalam kereta, dia berniat untuk menyelamatkannya. Di sana Luke langsung menggantung di bagian belakang kereta. Tapi sayangnya, pintu kereta yang belakang terkunci rapat, membuat Luke harus memanjat dari atas kereta dan memasuki dari pintu gerbong. Sedangkan Mei, dia sudah terpojok karena sudah gerbong paling depan dan di belakangnya sudah ada gangster Rusia. Tiba-tiba, datang Luke yang membabat habis gangster Rusia di sana. Garbage collector? You got bad information. Ketika selesai, dia mengambil beberapa dompet dan uang yang di dalamnya dan mendatangi Mei. Mei yang ketakutan malah kabur duluan. Luke yang melihatnya langsung mengejarnya. Saat di luar, rupanya Mei kembali akan diculik oleh polisi korup. Namun datang Luke yang berhasil menyelamatkan Mei. Tiba-tiba datang polisi dan gangster Rusia yang langsung menembaki Luke. Luke yang tak membawa senjata memutuskan untuk kabur. Saat Luke kabur, rupanya gangster Rusia juga langsung mengejarnya. Di sana Luke berhasil menyingkirkan satu mobil dengan menabrakannya ke mobil bus. Namun masih ada satu mobil yang masih mengejar mereka. Luke langsung memancing ke gang sempit dan membabat habis orang Rusia itu di sana. Setelah selesai, Luke langsung mengajak Mei untuk ikut dengannya. Di kantor polisi, Wolf dikabarkan anak buahnya bahwa Mei dibawa oleh Luke. Wolf pun kaget karena Luke telah kembali. Di sisi Luke, dia menyewa kamar di sebuah hotel untuk bersembunyi sementara dari kejaran gangster Rusia dan Triad. Di sisi Triad, mereka berhasil melacak Mei yang ada di sebuah hotel. Di hotel, Luke bertanya, kenapa orang Rusia dan Triad mengincar Mei?
May memberitahu bahwa dia ditugaskan untuk mencari angka-angka penting, di mana angka tersebut adalah sebuah kode berangkas, dan berangkas tersebut menyimpan uang sebanyak 30 juta dolar Amerika. Seven before them. All the numbers are random. It's too many times to be random. What? Old school. Hingga hal tersebut terdengar oleh gangster Rusia yang juga menginginkan angka tersebut, dan sebab itulah Rusia dan Triad saling merebutkan Mei hanya untuk mengambil kode berangkas tersebut. Ayah tiri Mei langsung bertanya kepada resepsionis bahwa ada orang yang membawa gadis Cina 11 tahun ke hotel ini. Resepsionis yang tak mau memberitahu, dia langsung diancam akan ditembak jika tak mau memberikan informasi. Tak lama datang polisi keamanan di hotel tersebut, dan terjadilah adu tembak di sana. Hands up so I can see 'em. Lok yang tahu bahwa sudah ada Triad langsung bersiap untuk turun ke bawah. Di bawah, polisi yang baru datang langsung ditembaki oleh gangster Triad. Luke langsung kabur dari pintu belakang yang tembus ke ruang meja makan. Di sana juga sudah ada gangster Triad yang menyekap semua tahanan. Di sana, Luke langsung membabat habis Triad yang ada di sana. Luke langsung melompat ke jendela untuk melarikan diri. Namun sayangnya Mei berhasil ditangkap. Luke juga kembali dikejar oleh polisi di sana. Di sisi Mei, dia kembali berhasil ditangkap oleh ayahnya yang berlari di kerumunan tahanan yang keluar. Luke juga berhasil kabur dengan naik taksi. Dalam taksi, Luke menghubungi anak bos Rusia untuk melakukan pertemuan untuk memberikan angka yang diberikan Mei. Anak bos gangster Rusia pun mau menunggu di sebuah restoran. Di sisi Wolf, dia mendatangi wali kota untuk memberitahu bahwa Luke terlibat dalam hal ini. Wali kota pun kaget bahwa Luke sudah kembali, yang padahal dia telah menghilang selama 7 tahun. Di sini kita tahu bahwa wali kota juga menginginkan kode berangkas tersebut. Di sisi Mei, dia kembali dibawa oleh ayahnya ke hadapan bos Triad. Di sana Mei memohon kepada bos Triad bahwa dia tak akan membeberkan kode itu pada siapapun, asalkan jangan bunuh ibunya, yang pada nyatanya ibunya sudah dibunuh oleh si bos Triad. Lalu ayah Mei menghubungi seseorang untuk melakukan pertemuan. Singkat cerita, tibalah Luke ke restoran anak bos Rusia berada. Di sana tanpa basa-basi, Luke langsung membabat habis gangster Rusia yang ada di sana. Di sana, Luke menahan anak bos Rusia. Lalu Luke menelpon bos gangster Rusia untuk meminta kode berangkas yang berisi uang 30 juta dolar. Di sana, Luke meminta lokasi berangkas pertama ada di mana, dan dia tak akan membunuh putranya jika dia mau memberitahu di mana letak berangkasnya. Singkat cerita, Luke memanggil mantan timnya yang dulu, yang ternyata adalah para polisi korup. Di sana, Luke meminta mereka untuk bekerja sama dengannya, dan hari ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan uang 30 juta dolar, dengan imbalan 30 juta dibagi 6 orang. Dan itu masih merupakan uang yang banyak untuk perorangan. Singkat cerita, mereka bersiap untuk masuk ke kasino milik Triad yang rupanya salah satu berangkas ada di sana. Di sana mereka membabat habis semua orang yang menghalangi mereka. Ketika salah satu mereka tertembak, Wolf dengan kejam langsung menembak kepalanya. Singkat cerita, mereka yang sudah menemukan gerbang berangkasnya langsung meledakkan gerbang tersebut. Sebelum membuka berangkasnya, Luke meminta timnya untuk meletakkan senjatanya di lantai.
Ketika Luke membuka berangkasnya, dengan cepat dia membunuh semua timnya dan menyisakan Wolf seorang. Di sana rupanya Wolf sudah tahu kode berangkasnya. Sebab itulah dia berpihak pada Triad dan juga gangster Rusia hanya untuk mengadu domba mereka dan membiarkan dirinya sendirilah yang mengambil uang 30 juta dolar tersebut. Semua itu sudah disadari oleh Luke sejak awal. Lalu mereka bisa keluar dengan mudah dengan memanfaatkan identitas kepolisian mereka. Lalu Luke juga menahan Wolf untuk berjaga-jaga. Dan Luke sendiri tak mau mengambil resiko atas kematian Wolf nantinya. Lalu Luke menelpon rekan lamanya yang ternyata dia adalah orang yang melakukan pertemuan dengan ayahnya May. Dia bernama Alex. Alex meminta Luke untuk menemuinya di suatu tempat, di mana terakhir mereka menjalankan misi bersama. Lalu Alex menemui ayah May untuk melakukan pertukaran kode berangkas, di mana Alex meminta kode berangkas kedua dan ayahnya May meminta kode berangkas ketiga. Tiba-tiba Alex berhasil membabat habis orang yang di sana. Dan membawa May untuk ikut dengannya untuk berjumpa dengan Luke. Di sisi Luke, dia menahan wali kota untuk meminta kaset yang merupakan data semua berangkas. Lalu esok paginya, Luke menemui Alex di tempat yang dijanjikan. Di sana mereka saling basa-basi hingga Alex menodongkan senjata ke kepala May. Disinilah Alex meminta kaset yang berisi data dan uang yang telah Luke dapat. Di sana Luke menantang Alex untuk bertarung jarak dekat di sana. Saat May menembak kaki Alex dengan cepat, Luke langsung menembak mati Alex. Dan di akhir film, Luke melepaskan Wolf dan anak bos gangster Rusia. Dan Luke juga membagi uangnya pada bos Triad sebanyak $29 dengan mengirim pesan bahwa jika kau tak mengganggu kami maka kami tak akan mengganggumu, dan jika kau mengejar kami maka hidupmu akan tamat. Dan di sisi Luke, dia bersiap menjadi ayah dari May, dan Luke juga sudah mendaftarkan May ke sekolah anak berbakat di Amerika. Dan film pun tamat. Oke, gimana filmnya? Lumayan keren lah ya kan? Dan itulah alur cerita dari film Save tahun 2012. Dan seperti biasa, jika kalian kurang puas dengan alurnya, maka sangat disarankan menonton filmnya secara langsung. Jika kalian punya kritik dan saran, bisa komen di bawah. Untuk kedepannya mau diceritain film apa? Yang baru-baru mampir bisa lah ya kan tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan terima kasih buat Anda yang telah menonton video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.